hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Opi. Saya sekarang TKW Hongkong. Saya orang Jawa Tengah. Jadi bahasa saya rada-rada ngapak gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kata Opa katanya ada yang mau ditanyakan kepada saya, silahkan gitu. Dengan senang hati saya akan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Jadi Opa silakan kalau Opa mau bertanya, saya akan jawab ya. Hey ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Opa main di channel yang terbeng-beng, channel yang selalu ngajak kamu buat belusukan di mana aja dan kapan aja. Tapi lagi dan lagi Opa nggak belusukan, tapi melainkan Opa sedang berada di suatu tempat. Dan hari ini temanya tentang ngobeng, alias ngobrol bareng Opa Beng-Beng. Jadi Opa bakal ngobrol dengan seseorang yang sudah ada di samping Opa. Nanti Opa akan kenalin ke teman-teman semua siapakah beliau. Dan tentunya sebelum kita mulai video ini, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena sehat itu sangat penting. Sehat itu nomor satu. Walaupun kita banyak duit, kalau tidak sehat susah banget. Oke, jadi kita lihat saja siapakah tamu istimewa di segmen Opa Beng-Beng hari ini ya. Kita lihat, check it out. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Opa yang sudah menjadikan saya bintang tamu di acaranya Opa hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Opi. Saya sekarang TKW Hongkong. Saya orang Jawa Tengah. Jadi bahasa saya rada-rada ngapak gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kata Opa katanya ada yang mau ditanyakan kepada saya, silahkan gitu. Dengan senang hati saya akan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Jadi Opa silahkan kalau Opa mau bertanya, saya akan jawab ya. Opi, jadi saya senang banget ya Opi mau tampil di vlognya Opa hari ini. Jadi pertanyaannya Opa itu simpel gini loh. Menurut Opi, setelah kita tinggal di Hongkong ini ya bertahun-tahun lamanya, kira-kira apa yang menarik di Hongkong menurut Opi? Dan ini yang paling penting sekali yang ingin saya tanyakan sama Opi adalah apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan banyak sekali dia, maaf sebelumnya Opa bukan menghina, banyak sekali cewek-cewek berpenampilan sangat menarik dan ganteng sekali. Nah itu pertanyaan dari Opa. Jadi Opa sekali lagi mau tanya sama sampean Opi, saya mau tanya sama Opi, kenapa di Hongkong itu banyak sekali cewek-cewek cantik atau cewek-cewek ganteng? Nah, silakan Opi jawab. Opa tunggu jawabannya dan tentunya teman-teman juga mau tahu kan? Nah, oh jadi itu pertanyaannya. Itu sangat gampang sekali ya Opa. Jadi gini, memang benar sekali ya teman-teman, kalau di Hongkong itu banyak sekali cewek-cewek ganteng atau cewek-cewek berpenampilan gagah, ganteng dan cakep. Kalau menurut saya pribadi, saya sendiri nggak tahu apa yang menyebabkan si mbak-mbak itu, si cewek-cewek itu berpenampilan gagah ataupun ganteng. Saya sendiri nggak tahu itu kenapa. Tapi menurut saya yang sudah ada pengalaman tinggal di Hongkong ini, ya saya akan merangkum kepada mereka yang berpenampilan cewek berpenampilan ganteng atau cewek gagah perkasa itu, menurut versi Opi itu ada 3 macam. Nah kalau teman-teman mau tahu, saya bisa jelaskan kepada teman-teman bagaimana Opa. Apakah saya harus menjelaskan satu persatu kepada teman-teman di sini bahwa apa yang menyebabkan cewek-cewek Hongkong ganteng atau yang menyebabkan banyaknya cewek-cewek ganteng di Hongkong? Apakah perlu saya jelaskan kepada teman-teman atau bagaimana? Ya benar banget Kak, silakan Kakak jelaskan kenapa atau dasar-dasar apa yang membuat banyak sekali cewek-cewek ganteng bergentayangan di Hongkong. Silakan Kakak jelaskan.
Baik Opa, jadi kalau menurut saya itu saya merangkumkannya itu ke dalam 3 tahapan atau 3 unsur. Setelah saya rangkum nih ya, kenapa banyak banget cewek ganteng di Hong Kong itu. Kalau menurut saya itu, dan saya minta maaf sebelumnya kalau ada yang tersinggung dengan perkataan saya, ini hanya merangkum saja, ini hanya berbagi saja, bukan bermaksud untuk menghina siapapun, tidak sama sekali ya Opa. Tentunya saya minta maaf juga ya, barangkali ada teman-teman Opa yang tersinggung dengan kata-kata Opi nanti. Jadi Opi minta maaf sebelumnya. Seperti yang Opa minta, saya akan jelaskan apa sih yang membuat banyak banget cewek-cewek ganteng di Hong Kong ya. Jadi Opi rangkumkan ada 3 hal yang menyebabkan cewek-cewek ganteng di Hong Kong. 1, nah catat teman-teman, kalau menurut Opi yang ke-1 itu adalah gaya hidup atau style ya. Gaya hidup atau style adalah gaya-gaya yang sedang ada saat ini atau yang sedang trending saat ini. Dan kebetulan saat ini yang sedang trending di Hong Kong adalah cewek-cewek tomboy yang cantik-cantik menjadi ganteng-ganteng bagaikan artis-artis Korea yang dioperasi. Opa tahu kan? Nah, Opa pasti tahu. Opa barangkali pernah. Tapi tidak lah ya. Jadi itu yang pertama dicatat teman-teman, yang pertama itu dari style atau gaya hidup. Nah, karena kita tinggal di luar negeri, pergaulan kita seperti apa, kita jadi ikut-ikutan. Nah, itu yang pertama, style atau gaya hidup, kita jadi ikut-ikutan, berdandan layaknya laki-laki, beli-beli baju cowok, dandan ini dan itu, rambut diwarnain dan sebagainya ya. Sepatu yang mentereng, yang gede-gede seperti yang pembasket lah, segala macam lah. Itu pokoknya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah menurut saya adalah, ini juga sangat penting, tolong digarisbawahi. Jadi yang kedua itu ya, ingat ya, pertama adalah style atau gaya hidup, dan yang kedua ini adalah kalau menurut saya itu benar-benar dari kayak lebih kebersamaan, atau kalau menurut bahasanya orang Jawa itu jalanan tresno gulino, setiap hari bertemu akan menimbulkan cinta. Nah, dan cintanya itu kenapa perempuan dengan perempuan? Karena di Hong Kong itu tidak ada TKW laki-laki. Bukan tidak ada ya, tapi di Hong Kong itu simpel. Jadi dia itu TKW laki-lakinya sedikit, adanya itu banyak-banyaknya perempuan ya Opa. Nah, jadi itu berhubung di Hong Kong itu TKW-nya cowoknya sedikit, jadi yang ada itu hanya ada mbak-mbak. Jadi si mbak dengan si mbak itu setiap hari bertemu, setiap minggu bertemu, akhirnya teleponan ini itu segala macam, dan mungkin ya Opa, mereka berdua itu akan menimbulkan titik terang yang menyatukan jadi sebuah feeling atau perasaan. Nah, itu menurut Opi ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu, ini kan hanya rangkuman saya pribadi ya Opa. Jadi ya seperti itu. Jadi yang pertama style atau gaya hidup, dan yang kedua adalah feeling atau karena kebersamaan, jalanan tresno kulino ya. Menurut saya itu adalah, aduh teman-teman, kok saya jadi lupa yang ketiga. Oh ya, barangkali teman-temannya Opa ada yang mau ngasih tahu yang ketiga itu apa, silahkan ya, nggak apa-apa. Jadi kita relax saja, ini kan bukan mau menyudutkan siapapun atau menghina orang lain, kita kan sedang berbagi saja gitu. Atau mungkin Opa sendiri mau ngasih tahu kepada Opi apa yang menyebabkan banyak sekali cewek-cewek ganteng, karena saya benar-benar lupa Opa, bagaimana, apa Opa ada sedikit gambaran itu, karena Opa juga sendiri tinggal di Hong Kong atau bagaimana, atau barangkali saya mau bertanya sama Opa, apa Opa pernah merasakan hal-hal yang seperti itu? Ya, itu bagaimana kalau, ampun teman-teman, Opi itu aneh, saya itu mewawancarai beliau, malah Opanya yang ditanya sama si Opi bagaimana. Nah, kalau teman-teman bertanya saya kepada Opa pribadi sendiri, Opa itu nggak tahu ya, karena gimana ya, kalau menurut Opa mungkin itu ya seperti yang tadi Opi udah bilang, itu mungkin faktor gaya hidup atau style yang mereka bergaul dengan siapa, akhirnya kan keikutan seperti itu. Oke geng, menarik banget ya tadi perbincangannya dengan Kak Opi, tentunya tentang cewek-cewek ganteng yang ada di Hong Kong. Jadi saya udah sharing juga tadi, benar banget ya kata Kak Opi, bahwa kita tuh hidup itu dimanapun harus nyaman, no stress, jangan tertekan dengan apapun. Jadi ini sekarang saya malah mau ke bawa-bawain gayanya Kak Opi ya, ngomongnya ke Jawa-Jawaan. Baik teman-teman, sangat menarik sekali ngobeng Opa hari ini, ngobrol bareng Opa Beng Beng.
Dan saya sangat suka sekali dengan topik seperti ini. Dan buat teman-teman, tolong sekali lagi jangan ada yang tersinggung. Ini hanya Opa hanya berbagi saja, nggak ada maksud untuk menghina siapapun, meremehkan, menganiaya, bully segala macam, nggak seperti itu. Karena saya pribadi juga bukan tipe yang seperti itu. Jadi ini hanya sebagai sharing dan berbagi di kontennya Opa Beng Beng gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang tersinggung atau gimana pun. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, nggak bermaksud untuk menghina, meledek, atau bully siapapun, enggak. Kita hanya sedang berbagi saja apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, sosialisasi seperti ini yang sedang berlaku saat ini di Hong Kong ya seperti ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Opi buat waktunya tanya. Oke Opa, sama-sama. Saya juga senang sekali udah dipanggil ke sini di channelnya sampean. Dan Opi juga mendoakan semoga channelnya Opa Main ini semakin berkembang. Walaupun banyak yang membuli, jangan pernah takut untuk bergerak, jangan pernah takut untuk berjuang. Kita nggak tahu nasib kita kedua, ketiga tahun ataupun besok. Jadi selama kamu merasa nyaman dengan karya kamu, terus berkarya, jangan takut. Selama itu positive thinking dan baik untuk kamu dan keluarga kamu, terus kembangkan. Insya Allah kamu suatu saat, walaupun karya kamu sekarang ini nggak dilihat orang, insya Allah mungkin karya kamu akan dilihat oleh anak cucu kamu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke acara ini. Oke teman-teman, thank you so much for watching buat hari ini. Terima kasih banyak buat hari ini di segmen Ngobeng, ngobrol bareng Opa Beng Beng. Sangat seru sekali. Dan sekali lagi Opa menunggu komen di bawah. Silahkan komen sebanyak-banyaknya atas apa yang Opa udah lakukan hari ini. Apakah teman-teman setuju kalau kedepannya Opa bikin kontennya seperti ini, tanya jawab seperti ini? Apakah ada yang setuju atau kurang menarik nih Opa atau bagaimana? Ya silahkan taruh komennya di bawah. Opa sangat menunggu sekali. Saya sangat menghargai setiap komen yang kakak semua berikan kepada channel saya. Dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.